Ya, Presiden Joko Widodo melakukan lawatan ke Eropa menghadiri KTT negara G7. Jokowi juga berencana akan mengunjungi Rusia dan juga Ukraina untuk berbincang, berdialog dengan Presiden Putin dan juga Presiden Zelensky membawa misi perdamaian Indonesia. Sejauh ini misi damai Jokowi bisa berhasil atau tidak, kira-kira begitu, apa yang kemudian menjadi bekal yang dimiliki oleh Indonesia untuk mendamaikan kedua negara. Kita akan ulas dan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Prof. Hamid Awaludin, mantan Dubes RI untuk Rusia, ada Bang Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga Pak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional dari UNPAD. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar semua? Selamat malam Mas Renhat. Ya. Saya ke Prof. Hamid Awaludin terlebih dahulu. Halo Prof. Hamid, bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, baik. Prof, kita sudah melihat ya ada rencana dari Presiden Jokowi untuk datang ke Ukraina, bertemu dengan Presiden Zelensky, juga bertemu dengan Presiden Putin di Rusia, seiring dengan kehadiran Jokowi dalam forum G7. Menurut Anda, Prof. Hamid, apakah langkah ini bisa berpeluang besar membuahkan hasil menurunkan eskalasi konflik di antara kedua negara? Cukup tepatkah apa yang diambil oleh Presiden Jokowi ini, Prof? Tidak ada jaminan, ada harapan. Ya, langkah Presiden Jokowi patut dihargai karena tidak mungkin menyelesaikan masalah perang Ukraina dan Rusia ini melalui PBB. Karena Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan. Kedua, melalui negara-negara Eropa. Jadi memang harus ada negara tertentu yang mengambil inisiatif. Sekali lagi, tidak ada jaminan sukses. Tetapi ada harapan karena ada ikhtiar untuk lakukannya. Itu statement saya yang pertama ya. Mudah-mudahan dan Bapak Presiden dengan timnya ke sana, itu sudah lengkap peta jalan menuju. Pertanyaan selalu kan, kita mau damai, tapi bagaimana caranya damai? Ya. Harus ada program, harus ada planning yang real yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mereka berdamai. Nah, caranya bagaimana? Itu juga harus dibawa serta pada saat mengajak dua belah pihak berdamai. Oke, baik Prof. Sejauh ini Anda lihat apakah konsep itu, konsep membawa perdamaian itu sudah ada dari pemerintah? Karena yang kita dengar kemudian ini baru sebatas akan berkunjung ke Rusia, berkunjung ke Ukraina lewat jalur komunikasi, dialog yang sebenarnya ini juga sudah dilewati oleh kedua negara lewat banyak forum dialog. Ya, saya belum pernah mendengar atau membaca program atau rencana yang dimaksud. Tentu saja sudah ada, hanya tidak dimaklumkan. Bisa saja ada. Saya tidak tahu persis. Oke, baik. Sebelum saya ke Bang Bobi, saya ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, pendekatan apa yang bisa dibawa oleh Presiden, oleh Indonesia dalam hal ini, dalam upaya misi perdamaian Ukraina dan juga Rusia? Strong point ya, sisi-sisi kuat ya. Pertama, kita ini negara yang jauh di Asia Tenggara. Satu. Untuk datang ke wilayah konflik itu sudah merupakan perjuangan besar. Pertama, kita adalah sedikit dari negara yang memiliki, sedikit negara di dunia yang memiliki amanah konstitusional untuk turut menciptakan perdamaian dunia. Ketiga, kita membawa hasil-hasil konkret dari G7. Keempat, kita membawa hasil-hasil dari dialog bilateral Indonesia dengan negara-negara anggota G7. Kemudian kelima, kita juga membawa hasil dari dialog kita dengan para undangan yang lain. Seperti India, Afrika Selatan, Argentina, dan di Afrika. Jadi berbekal semua informasi, saya pikir Indonesia memiliki intelektual yang memadai. Stok informasi yang sangat penting, kemudian juga stok informasi untuk menghubungkan hasil-hasil G20 saat ini dengan prospek G20 di mana
di mana Rusia berada begitu. Jadi dengan demikian, kedua kita jelaskan posisinya Indonesia informasi tadi. Baik, Pak Reza, tampaknya ada kendala komunikasi sambil diperbaiki. Nanti kita akan coba kembali. Saya ke Bang Bobi Rizaldi. Bang Bobi, apa yang menurut Anda menjadi penting Indonesia, Presiden Jokowi berupaya untuk mendamaikan kedua negara? Karena kalau yang kita baca sejauh ini kemudian banyak apresiasi dan juga dukungan terhadap langkah yang diambil oleh Presiden ini. Ya, secara umum tadi yang disampaikan oleh Prof. Hamid dan juga Pak Reza itu sangat betul bahwa secara umum kita berkontribusi pada perdamaian dunia. Tetapi sasaran jangka pendek yang pasti adalah memastikan bahwa presidensi G20 ini berhasil. Jangan sampai ada boikot oleh G7, oleh karenanya ke Ukraina adalah satu hal yang penting. Jangan sampai kita juga terlihat terlalu berpihak kepada salah satu negara. Ini yang saya rasa sasaran jangka pendek yang akan dilakukan. Terkait apakah bisa mewujudkan perdamaian, betul itu tadi. Memang sejarahnya Indonesia pernah menjadi penengah konflik misalkan di Kamboja, yaitu dengan Vietnam Juli 88 dan Februari 89. Memang kita juga pernah melakukan beberapa kali upaya perdamaian. Tapi memang Indonesia tidak memiliki stick and carrot seperti negara-negara besar yang lain. Ya. Yang ada adalah simbol perdamaian yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Dengan Rusia, seperti mungkin Excellency juga yang pernah di sana, yaitu menganggap Indonesia mitra penting. Ada universitas yang membuka program bahasa Indonesia, misalkan contohnya. Dengan Ukraina juga banyak sekali hubungan bilateral yang dijalankan. Oleh karenanya paling tidak ada kebutuhan dua negara itu, yaitu alasan untuk menghentikan perang. Rusia memerlukan alasan untuk menghentikan perang secara elegan. Sedang Ukraina ini udah kayak zombie sebenarnya. Kalau tidak ada bantuan dari pihak Barat, seperti yang dilakukan Boris Johnson baru-baru ini, ya dia sudah tidak mampu lagi berperang sebenarnya. Nah inilah mungkin yang bisa masuk peran Indonesia dalam melakukan upaya-upaya perdamaian. Artinya juga di sini kita melihat Indonesia memiliki kekhawatiran ya, dampak dari perang ini yang terus-menerus berlangsung, Bang Bobi. Sudah pasti itu terefek. Dengan adanya kenaikan harga pangan dan harga energi di Eropa, sehingga kita berebut dengan pasar di Eropa, alokasi subsidi energi dan pangan untuk 2023 aja sudah sangat besar, sudah hampir 400 triliun dari total 4.000. Ini sudah sangat mengkhawatirkan. Perang belum nyampe 1 tahun, sedangkan perang Eropa ini sudah terbukti dalam sejarah itu sangat lama. Oleh karenanya at all cost ini at all means harus dihentikan. Nah, tapi itu tadi, jangan sampai tidak terjadinya berhenti perang ini karena ada alasan harga diri, ada alasan tidak ingin dianggap negara penakut. Nah, oleh karenanya ada kebutuhan dua negara ini untuk menghentikan perang, alasannya. Ini mungkin adalah salah satu yang bisa dikedepankan oleh Bapak Presiden ya dalam program yang ditawarkan. Kita tidak bisa seperti Inggris menawarkan bantuan militer, keuangan yang baru-baru ini Boris Johnson menawarkan pelatihan untuk 120.000 orang. Bagaimana dia mau menawarkan pelatihan 120.000 orang? Ukraina sendiri setiap hari udah mati tentaranya lebih dari 200 orang. Jadi sebenarnya tanpa menjadi proksi pihak Barat, negara ini juga sudah jadi zombie, udah nggak mampu lagi perang. Oke. Pak Reza, tadi sempat terputus. Pak Reza, bisa dilanjutkan pendapat Anda soal pendekatan apa? Oke, tampaknya belum tersambung. Kita break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kami lanjutkan dialognya misi damai ala Jokowi ke Rusia Ukraina. Saya kembali ke Prof. Hamid Awaludin. Prof, artinya Indonesia relatif dekat dengan kedua negara, Ukraina dan juga Rusia. Tapi mungkin Anda sebagai mantan dubes RI yang pernah bertugas di Rusia, Prof bisa menggambarkan bagaimana gambaran kedekatan Indonesia dengan Rusia yang kemudian ini bisa menjadi modal untuk Presiden Jokowi melakukan dialog dengan Presiden Putin. Ya saya kira ya, Indonesia punya political leverage tentang ini karena hubungan kita dengan Rusia, baik pada saat masih Uni Soviet maupun sekarang, dan juga Ukraina itu adalah hubungan yang bersahabat, sehingga tidak ada gangguan psikologis di situ. Malah kalau Anda lihat, pada bulan April tahun ini, tatkala PBB melalui resolusi mengeluarkan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB, Indonesia itu abstain, tidak mendukung itu. Jadi political leverage Indonesia terhadap Rusia sebenarnya bagus karena jejak masa lalu. Kedua, secara ekonomis, kalau Anda melihat, kita dengan Rusia saling menguntungkan ekspor impor kita kan. Bahkan tahun lalu kita surplus dengan perekonomian kita. Nah, yang menarik sebenarnya yang bisa menjadi andalan Indonesia itu bahwa kita termasuk negara yang membeli peralatan militer dari Rusia dengan Sukhoi, alutsista. Kita memiliki satu skuadron kecil Sukhoi dan katanya kita bahkan akan membeli lagi satu skuadron besar Sukhoi yang sudah sekian tahun tertunda-tunda. Semua ini bisa menjadi political leverage Indonesia terhadap Rusia. Begitu juga terhadap Ukraina. Kita menerima gandum sebanyak 30% dari kebutuhan domestik kita. Jadi volume perdagangan antara kedua negara sangat bagus dan ini sebuah bisa menjadi modal Indonesia untuk membicarakan penghentian perang di antara kedua negara. Artinya, statement saya. Ya, artinya pendekatan ekonomi ya, Prof, yang bisa menjadi salah satu solusi. Persis, pendekatan ekonomi yang baik. Oke, Pak Reza, ada tambahan dari Anda, Pak, soal bagaimana posisi Indonesia? Apakah posisi Indonesia yang tidak berpihak ini juga bisa berpeluang untuk didengar? Karena tidak mungkin kemudian negara-negara Eropa, katakanlah begitu, atau negara-negara yang lain. Saya sangat setuju dengan statement Duta Besar Hamid Awaludin ya. Memang jejak diplomatik kita dengan Rusia itu fantastis ya. Mulai dari tahun 58 pada saat kita mengintegrasikan Irian Barat ke dalam Indonesia, kemudian jejak ekspor impor Rusia dan kita juga sangat bagus. Kita memiliki strategic partnership yang ditandatangani pada tahun 2003 silam. Jadi stok kredibilitas kita sangat tinggi di hadapan Rusia. Kemudian juga kita ini kan undangan di KTT G7 ya. Jadi kita akan datang dengan semua informasi penting dari G7 plus dialog-dialog bilateral kita dengan semua anggota G7 plus juga RI dengan negara-negara yang diundang tersebut seperti Waduh, ini udah mulai nih. Iya, Afrika Selatan, Senegal, namanya Argentina, kalangan negara-negara berkembang. Dan juga cuman yang hati-hati adalah kunci apa yang akan kita gunakan gitu. Misalnya tidak menggunakan kata penyelesaian perang, ini adalah special military operation. Karena kalau kita salah menggunakan kata kunci, itu bisa dianggap Indonesia membawa suara-suara dari negara-negara anggota G7 tersebut. Oke, Bang Bobi, tambahan dari Anda, apakah memang pendekatan ekonomi cukup efektif bisa digunakan oleh Presiden dan juga Indonesia dalam hal ini? Ya betul, salah satunya adalah bagaimana Indonesia berkontribusi positif
terhadap upaya perdamaian ini. Karena di era Presiden Pak Jokowi ini bukan sedikit investasi Rusia, contohnya Rosneft yang di Tuban, itu kan hampir 300 triliun, di mana sebelum-sebelumnya biasanya kita yang membeli alutsista, misalkan Sukhoi itu, tetapi ini adalah investasi Rusia yang terbesar dari periode-periode sebelumnya. Nah, oleh karenanya ini adalah mungkin salah satu upaya dan kiranya bisa menjadi suatu teman yang terpercaya untuk melakukan dialog-dialog dengan Ukraina. Nah, ini yang akan perlu dieksplorasi karena itu tadi Indonesia tidak punya stick and carrot seperti negara-negara besar dalam melakukan upaya perdamaian, tidak bisa menawarkan bantuan keuangan pun militer karena kita adalah negara non-blok dan kita kan tidak ikut campur atau intervensi dalam pengakuan teritorial antar kedua negara tersebut. Kita hanya ingin bahwa format perang itu harus disudahi, walaupun ada dispute mungkin itu tidak selesai, tetapi dialoglah yang di depan, bukan hanya perang konvensional seperti ini. Itu yang saya rasa yang menjadi eksplorasi dalam pembahasan Bapak Presiden dengan kedua negara tersebut. Oke, kalau saya simpulkan sementara artinya cukup banyak ya Bapak modal kita, modal Indonesia bisa memberikan dampak terhadap penurunan eskalasi perang Rusia dan juga Ukraina. Ada modal kedekatan, kemudian juga modal kita sebagai ketua presidensi G20. Nah, saya kembali ke Pak Reza kalau begitu. Sejauh mana modal ini bisa berdampak secara langsung? Apakah ini bisa sampai menghentikan perang atau sampai baru pada posisi misalnya menghentikan gencatan senjata misalnya, atau sampai di mana ini bisa sampai maksimal? Pertama, saya pikir pihak Rusia sudah sangat menghargai kedatangan kita. Karena Joe Biden sendiri nggak berani datang ke Ukraina, tapi kita sudah ke Ukraina dan kita ke Rusia. Yang penting sekarang adalah mohon kita tidak usah terlalu ambisius ya. Kita tidak. Karena saat ini semangat moral Putin itu sedang sangat tinggi. Beliau adalah orang nomor satu di Rusia yang mengendalikan namanya Special Military Operation tersebut. Walaupun dunia menyebutnya invasion atau aggression, bagi Putin ini adalah Special Military Operation. Jadi untuk itu kita mencoba berbicara dengan Rusia dengan bahasa-bahasa yang spesifik, sosiolinguistik Rusia, psikolinguistik Rusia, dan kita mencoba mengerti bahwa sekarang Putin sedang berada pada tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dan untuk itu ajakan-ajakan kita hendaknya sangat sensitif, misalnya kita mengupayakan suatu penyelesaian yang adil, kita mengupayakan suatu mekanisme di mana tidak mengurangi kewibawaan Anda di dunia, kita mengupayakan suatu mekanisme di mana Anda tetap negara yang utama di lokasi bekas Uni Soviet tersebut. Dan untuk itu nanti di Bali tolong gunakan momentum itu untuk menjelaskan semua hal ihwal yang menjadikan Anda melakukan Special Military Operation tersebut, karena dunia selama ini cara berpikir itu sangat pro Barat begitu. Jadi saya harap dengan kedatangan Bapak Putin ke Bali itu memungkinkan beliau berbicara dengan terhormat, tidak sebagai tertuduh, tapi sebagai aktor yang mencoba menyelesaikan krisis Rusia dan Ukraina tersebut. Caranya bagaimana itu Pak Reza? Dengan semangat moral Putin yang tengah tinggi ini, tapi juga di saat yang sama berdialog agar tidak juga mengurangi kewibawaan Putin tadi, itu yang tadi Anda sampaikan. Betul. Tepat sekali. Yang pertama kita harus dengar dulu bagaimana versi Putin mengenai Special Military Operation tersebut dan bagaimana Putin menilai. Karena hanya Putin yang bisa menghentikan krisis tersebut. Kita mendengar saja dulu dan kemudian pelan-pelan kita bertanya, apakah ide Anda untuk agar urusan ini selesai secara terhormat, tanpa Anda kehilangan panggung, tanpa Anda disudutkan oleh negara manapun. Bagaimanapun kita tidak bisa membuat time frame, tidak bisa. Ini urusannya adalah suatu negara yang sangat besar, negara yang memiliki senjata nuklir, dan negara yang sudah berhasil menjadikan perang yang semestinya selesai 3 kali 24 jam itu menjadi perang yang 4 bulan.
4 bulan, dan dia bisa melihat sendiri betapa NATO itu tergopoh-gopoh. NATO itu mencoba menjadikan Ukraina itu sebagai proxy war. NATO hanya bisa memberikan senjata, tapi senjata itu terlalu canggih buat Ukraina, dan NATO tidak berani menerjunkan pasukannya yang sudah berjumlah 150.000 di sekitar Polandia tersebut. Putin sedang sangat tinggi rasa percaya dirinya, dan untuk itu kita jangan menggunakan kata-kata yang tidak perlu, kita dengar saja. Dan saya pikir setelah dengan kita mendengar dan kita mengkombinasikan dengan hasil kunjungan kita ke Ukraina dan juga harapan negara-negara G7 tersebut, dan semoga kita bisa dapatkan sebuah titik temu yang Putin setujui, untuk di mana Indonesia membantu, tapi kita tidak menempatkan diri sebagai kita menempatkan diri sebagai mitra yang terpercaya, dan untuk itu ya perlu kecanggihan diplomasi yang sangat tinggi. Oke, Prof. Hamid, ada tambahan dari Anda. Putin tengah di puncak kepercayaan diri, kira-kira begitu ya. Apakah sekali lagi tentu selain pendekatan ekonomi, berarti kalau dalam kondisi seperti ini tidak bisa menggunakan pendekatan politik ya, Prof? Ya, saya kira pendekatan ekonomi itu adalah pendekatan yang paling netral, tanpa ada penafsiran macam-macam. Dan pendekatan ekonomi cenderung rasional dibanding pendekatan politik yang acap kali dibarengkan dengan masalah ideologi. Nah, itulah sebabnya menurut saya pendekatan ekonomi sebaiknya dikedepankan. Nah, sejalan dengan itu saya tetap kembali bahwa pemerintah Indonesia sebaiknya menyiapkan peta jalan menuju damai. Jadi tidak sekedar berbincang, tolong hentikan perang karena perang membawa implikasi. Sebaiknya sudah datang dengan konsep, boleh nggak kita diskusikan ke depan ini, agenda ini untuk kita menciptakan perdamaian. Itu yang saya bayangkan. Jadi tidak sebatas melakukan pembicaraan diplomatik. Harus ada langkah konkret ya, setidaknya dalam bentuk blueprint apa yang ditawarkan kepada kedua belah pihak. Oke, Prof, apa implikasinya kalau kemudian belum ada peta jalan yang jelas dalam upaya mendamaikan kedua negara ini, tapi baru sekedar langkah diplomatik bertemu dan berbincang saja? Karena tentu ada variabel-variabel yang lain yang kemudian juga punya pengaruh ya dalam perang antara Rusia dan juga Ukraina. Betul. Jadi pertama, kalau tidak ada peta jalan itu baru sebatas statement politik. Oh, Indonesia sudah berhasil berbicara, insya Allah akan damai. Ujung-ujungnya ini lagi nanti NATO, no action talk only. Ya, jadi harus ada blueprint yang dalam bentuk peta jalan yang bisa kita tawarkan kepada kedua belah pihak. Anda melihat sekarang posisi Rusia seperti apa sih, Prof. Hamid, dalam konteks perang Rusia-Ukraina ini? Pertama, posisi Rusia sebagaimana Bung Reza katakan, terutama Putin dengan berbagai kejadian dalam medan perang berada dalam posisi superior. Kedua, Rusia di bawah kepemimpinan Putin itu betul-betul tidak menyenangi Barat, Eropa Barat dan Amerika, karena merasa mereka itu dikeroyok. Itu sentimen itu ada. Oleh karena itu saya katakan tidak mungkin diselesaikan oleh negara dari Eropa Barat atau dari Amerika Utara, tidak mungkin. Juga sangat tidak mungkin perang ini diselesaikan melalui mekanisme PBB, karena Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Jadi harus ada negara yang bisa dipersepsikan netral. Oke, dan itu bisa diambil oleh Indonesia, peluang itu yang tengah diupayakan ya oleh pemerintah, yang kita akan lihat nanti sampai sejauh mana. Sebelum kita mengelaborasi lagi lebih jauh soal posisi Barat, saya ke Bang Bobi lagi. Bang Bobi, tanggapan dari Anda kalau ini tadi Prof. Hamid katakan kalau tidak ada peta jalan yang jelas ya ini hanya sekedar statement politik saja begitu. Jadi bisa jadi kemudian hanya pernyataan saja tapi tanpa dibarengi dengan langkah-langkah yang jelas. Karena untuk menjadi katakanlah juru damai tentu kan ini proses yang panjang. Ya betul, memang tujuan besarnya
secara ideal adalah bagaimana menjadi penengah konflik ini sampai perang selesai. Tetapi tentu Presiden juga memiliki tujuan-tujuan jangka pendek. Itu tadi paling tidak memberikan gestur kepada negara-negara G7, kita ini juga tetap netral sehingga tidak ada upaya-upaya untuk tidak mensukseskan acara G20, dan juga Rusia juga bagaimana walaupun mereka sempat kecewa kepada sikap Indonesia, tetapi Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah sahabat yang baik untuk mereka. Contohnya saja bagaimana kita harus menyelamatkan investasi mereka yang ada di Indonesia. Sedangkan sejak bulan Februari, Indonesia menghentikan transaksi perbankan baik dengan Rusia atau dengan Ukraina. Nah, hal-hal tersebut kan paling tidak hubungan bilateral terhadap kedua negara, Rusia dan Ukraina dan juga Indonesia ini juga tetap terjaga dengan baik. Jadi memang ada upaya-upaya ideal, tetapi yang paling tidak yang akan dicapai oleh Bapak Presiden adalah bagaimana mensukseskan G20 agenda-agendanya sehingga dunia terhindar dari krisis pangan dan krisis energi, dan itu tadi agar investasi-investasi dan hubungan-hubungan bilateral yang sudah memberikan keuntungan bagi Indonesia ini tetap terjalin dengan baik. Oke, jadi ada jangka pendek dan juga jangka panjang yang harus dikejar pemerintah, tidak sekedar kemudian hanya ingin menjadi juru damai saja, tapi juga ada jangka pendeknya termasuk dalam kepentingan Indonesia di forum G20. Kita break dulu, usai jeda saya akan ke Pak Reza. Sejauh mana Anda melihat ini bisa berimplikasi terhadap hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat misalnya? Apakah ini kemudian langkah Presiden ini bisa berimplikasi negatif? Kita diskusikan nanti, usai jeda. Kami akan segera kembali. Baik, sudah banyak tadi yang kita bahas dari awal melihat kunjungan Presiden Jokowi ke Eropa dan rencana akan ke Rusia dan juga ke Ukraina. Tapi yang jelas ini menunjukkan sikap Indonesia yang memiliki perhatian terhadap perang ini dan juga posisi Indonesia yang netral, terutama juga yang diharapkan sebagai presidensi G20. Saya ke Pak Reza sekarang. Pak Reza, ada banyak negara-negara lain tentu yang menjadi faktor ya di balik perang ini, termasuk juga Amerika Serikat. Anda melihat ini akan sejauh mana berdampak terhadap hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat ketika ada upaya Indonesia untuk untuk mendamaikan dan juga datang langsung ke Presiden Putin? Saya melihat sisi positif ya dari Amerika Serikat sekarang. Seorang pemimpin yang tipenya itu lebih senang damai dan dia mendengar apa kata mitra. Lain halnya dengan Bush maupun Donald Trump yang sangat hitam putih. Jadi untuk itu kita masih bisa berdialog dengan Joe Biden. Maka karena itulah dialog bilateral di sela-sela G7 ini sangat penting. Ini adalah papan catur Amerika Serikat. Papan catur kita kedua ada dengan Rusia. Karena jangan sampai Rusia berpikir kita ini bermain di dua kaki. Tidak. Persis seperti yang Pak Duta Besar Hamid katakan tadi, pendekatan ekonomi itu amat rasional, maka hendaknya kita detailkan dengan Rusia ini. Pembelian Sukhoi nanti itu pertukarannya dengan apa dari pihak Indonesia, maka uangnya apa, metode pengirimannya apa, dan kemudian bagaimana sistem Sukhoi tersebut mengenai pelatihannya, awaknya, suku cadangnya itu. Dan yang ketiga adalah kita dengan diri sendiri begitu. Kita harus meyakinkan dunia bahwa yang kita lakukan ini murni untuk perdamaian dunia dan Indonesia tidak mengambil manfaat sedikit pun, dan kita memperbanyak jejaring-jejaring diplomatik. Ya, terutama sekali ya keluarga besar kita adalah OKI dan GNB. Jadi untuk menggerakkan tiga papan catur ini, RI dengan dirinya sendiri, RI dengan Amerika Serikat, RI dengan Rusia tersebut, yang perlu kesabarannya sedemikian rupa. Kita tidak bisa, kita punya roadmap, seperti kata Pak Duta Besar kami tersebut. Betul, kita perlu roadmap. Tapi roadmap Halo Pak Reza. Baik, tampaknya kembali terjadi gangguan komunikasi dengan Pak Reza Shah. peranan Indonesia dan ada job specification Indonesia.
Oke, baik. Jadi sekali lagi Anda melihat ada peluang besar dan kalau kita melihat peta percaturan dunia memang di luar negara-negara Barat atau negara-negara NATO katakanlah memang hanya Indonesia kah atau sebetulnya itu bisa diambil peran oleh negara yang lain, Pak Reza? Saya melihat Indonesia tentunya tidak bisa bergerak sendiri. Ini bukan unilateralisme, ini multilateralisme. Kita harus menghargai juga negara-negara lain yang sudah bekerja keras, misalnya Turki. Kita harus berkoalisi dengan Turki terutama sekali. Dan untuk itu kita berkoalisi juga dengan inti dari GNB. Dan untuk itu juga dialog kita nanti dengan India dan Afrika Selatan itu sangat penting begitu. Agar posisi Indonesia itu kredibel. Yang bergerak ini adalah Indonesia plus atau Indonesia bersama. Dan untuk itu ya multilateralisme harus didukung. Dan untuk itu jangan diganggu oleh siapapun. Kita harus tegas. Roadmap kita yang sangat spesifik tersebut, ya kita harus tolak bila diganggu oleh negara manapun. Dan untuk itu ya kedatangan Putin nanti ke Bali itu sangat penting untuk dia menjelaskan posisinya dan juga Indonesia untuk ya Pak Jokowi kan perlu legacy ya. Bahwa salah satu keberhasilan diplomatik Indonesia adalah G20 yang berhasil dan tokoh-tokoh G20 itu hadir dan kita bekerja sama-sama untuk tetap mempertahankan karisma dari G20 tersebut. Oke, Prof. Hamid, Anda optimistis forum G20, G20 ini bisa menjadi sarana, jembatan untuk Putin dan juga Zelensky, paling tidak untuk bernegosiasi, untuk duduk bersama? Saya kira sebagaimana kata Mas Bobi tadi, ya tujuan jangka pendek diplomasi Presiden Jokowi itu antara lain untuk menyukseskan G20 di Bali kelak. Nah itu pasti itu. Bahwa forum G20 itu bisa menjadi instrumen yang efektif, tentu saja karena keduanya datang di Indonesia. Saya pikir ya pertemuan G20 ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai target jangka panjang, yakni penghentian konflik di antara kedua negara. Sebab bisa saja untuk beberapa bulan ini tidak ada kontak senjata, tapi konflik tidak berakhir. Bisa saja konflik tidak, karena nampaknya hubungan Rusia dan Ukraina itu adalah hubungan konfliktual, ya hubungan yang sama sekali tidak bersahabat. Kita kan sudah belajar dari 2014, jadi memang harus ada gerakan jangka panjang untuk menghentikan secara total konflik kedua negara ini. Oke, seberapa penting Prof. Hamid, Presiden juga perlu berbicara ke negara-negara Eropa yang saat ini mungkin masih memberikan sanksi terhadap Rusia. Ini kan juga menjadi satu elemen yang juga harus diperhitungkan. Artinya komunikasi ini tidak bisa kemudian hanya bilateral antara kedua negara saja ke Rusia dan juga ke Ukraina, tapi juga harus melibatkan negara-negara yang lain yang masuk dalam pusaran konflik ini. Ya tentu saja, karena variabel konfliknya kan banyak. Bukan hanya hubungan konflik antara Rusia dan Ukraina. Ada negara-negara Eropa Barat. Jadi, nah terutama tadi Pak Reza menyebut peranan Turki. Ya, Turki kan sebenarnya sudah sudah mengalami kemajuan karena sudah sempat mempertemukan kedua belah pihak kan di Turki. Jadi memang juga harus kita melakukan shuttle diplomasi kepada negara-negara yang berkaitan dengan konflik ini. Apakah kaitannya langsung atau tidak langsung, ataukah negara yang telah mengambil inisiatif untuk mendamaikan mereka. Itulah pentingnya diplomasi. Oke, baik. Bang Bobi, terakhir dari Anda, dari Komisi 1, bagaimana sebetulnya harapan dari kunjungan Presiden ini? Apakah memang harapannya cukup tinggi, ekspektasinya bisa menghentikan peperangan ini, atau memang ya cukup realistis lah, mungkin tidak bisa langsung menghentikan perang, tapi paling tidak bisa mendinginkan suasana?
Ya, kalau kami di parlemen mungkin kami dibatasi oleh kewenangan konstitusi ya, bahwa segala aksi diplomatik yang dilakukan oleh eksekutif itu harus membawa keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Ya. Jadi bukan hanya untuk gagah-gagahan, tetapi memastikan bahwa aksi-aksi yang diambil oleh pemerintah itu berdampak positif. Contohnya saja, sebenarnya kan identifikasi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dr. Reza dan Prof. Hamid dan para rekan-rekan dari militer, itu kan sudah jelas lah bahwa ini kan Rusia juga perangnya tanggung, si Ukraina juga ini adalah menjadi proksi. Jadi sebenarnya ini mereka juga nanggung-nanggung saja kan. Kalau Rusia benar-benar ingin melakukan anihilasi, mereka langsung perang cyber, selesai sudah. Tapi dia kan tanggung-tanggung juga. Nah, sedangkan Ukraina ini juga adalah menjadi buffer yang itu tadi dari bantuan-bantuan militer. Jadi kita kan sama-sama lihat sebenarnya ini kalau nggak berhenti, ini hanya akan membuat polarisasi dunia yang akhirnya membuat harga-harga meningkat, kita susah. Nah, paling gampang saja kan kita bisa melihat, karena menjadi sahabat yang terpercaya, Pak Presiden kan bisa menyampaikan, kalau kalian terus ini, nanti suplai gas kalian Eropa itu digantikan oleh LNG di Amerika, lebih baik kalian berhenti. Atau sebaliknya dengan Ukraina, kalian ini kalau tidak mau berhenti, kalian ini mau jadi apa? Karena kalian tidak bisa berperang terus-menerus karena memang secara demografi kalian kurang orangnya. Nah, identifikasi solusi ini sebenarnya sudah banyak opsinya, hanya perlu mungkin disampaikan oleh sahabat terdekat. Karena Pak Jokowi ke sana ini kan ya bukan sembarangan juga, beliau ini adalah yang membawa negara kita menjadi ranking 5 terbesar di dunia dalam penanganan COVID. Udah jelas recovery-nya bagus, jadi ada prestasi juga. Nah, ini yang mungkin semoga bisa membawa harapan, apapun saran yang disampaikan oleh Bapak Presiden bisa menghentikan perang dan ujungnya bisa berdampak positif kepada perekonomian dunia khususnya di Indonesia. Oke, baik. Terakhir Pak Reza, sejauh mana kita bisa berekspektasi dari kunjungan Presiden Jokowi kali ini? Oke, tampaknya sudah meninggalkan forum dialog. Saya ke Prof. Hamid terakhir. Ke Prof. Hamid, berarti ekspektasi kita bisa diletakkan di posisi yang mana ini, Prof? Ya, sekali lagi saya katakan, dalam kegiatan diplomasi seperti ini, itu tidak bisa menghasilkan sebuah hasil sesaat. Karena dia membutuhkan proses. Yang namanya proses diplomasi itu selalu ada tarik ulur. Ya, seperti main layang. Kadang kita lepas, kadang kita tarik. Nah, ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan endurance, daya tahan yang tinggi, dan tidak berhenti, harus continue segala effort kita. Tidak bisa karena mentok hari ini kita harus berhenti. Ya, itulah proses diplomasi sebenarnya. Ya, ongoing process and continued effort. Itu definisinya sebenarnya diplomasi. Oke, jadi dengan kata lain tidak bisa langsung ada hasil di pertemuan pertama dan kedua. Tidak, butuh waktu. Ini orang sedang marah kan? Di rumah tangga aja kalau kita marahan dengan adik kan butuh waktu, ya kan? Nggak boleh. Oke, baik. Pak Reza, terakhir dari Anda, Pak Reza, kita bicara soal ekspektasi dari pertemuan ini, pertemuan kunjungan Jokowi ini, Presiden. Oke, pertama kita harus optimis ya. Kita negara cinta damai, kita punya amanah konstitusi, tapi kita Oke, baik, kembali gangguan komunikasi, tapi kita tutup diskusinya sampai di sini. Mudah-mudahan kita melihat ada hasil apapun itu yang akan diberikan dari kunjungan Presiden ini ke Rusia dan juga ke Ukraina. Semoga juga kemudian tidak sekedar statement politik saja, tidak sekedar gagah-gagahan, tapi juga bisa berdampak terhadap membawa misi perdamaian Indonesia. Terima kasih banyak Prof. Hamid Awaludin, Bang Bobi Aditya Rizali, terima kasih banyak. Pak Teguh Reza Syah, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat malam, sehat selalu.